Kemudian mandor menjelaskan bila anak itu sudah ada yang mengambil dan sekarang dia sudah nggak ada atau meninggal terjatuh di dalam kolam limbah. Ayahnya masih tidak percaya dan meminta bukti bila itu benar. Mendengar itu, mandor itu hanya mengatakan, "Tunggu 7 hari. Selama 7 hari, di tempat itu diadakan pengajian dipimpin sang mandor dan juga penguburan kepala kerbau entah untuk apa. Karena kata bapak, mungkin kepala kerbau itu untuk mengganti jasad sang anak yang dibawa oleh mereka." Benar saja. Setelah penguburan kepala kerbau, jasad anak itu ditemukan mengambang di kolam limbah, namun dengan kondisi yang mengenaskan. Semenjak saat itu, tempat itu banyak dihindari, termasuk oleh para karyawan pabrik. Kembali ke ceritaku, hari sudah gelap dan kami masih menelusuri jalan. Pagar kawat kolam limbah sudah terlihat. Artinya, sebentar lagi kami akan sampai di desa. Namun aku berhenti. Aku melihat gelagat yang aneh di pagar kawat. Dan benar saja, aku melihat seekor belalang yang besar. Belalangnya besar sekali, seukuran kepala tangan. Tanpa berpikir panjang, aku teriak ke anak-anak yang lain. Ada belalang besar itu loh. Anak-anak yang lain yang melihat langsung berlari untuk menangkap belalang itu. Di pabrik memang banyak belalang besar. Dan biasanya, setelah tertangkap kami akan menggoreng atau membakarnya kemudian dimakan. Tapi saat itu, entah apa yang terjadi. Karena saat anak-anak mulai berlari, belalang itu seolah tahu. Jadi kemudian dia terbang dan menghilang. Kami semua kecewa dan akhirnya melangkah pulang. Namun, siapa sangka hanya karena hal sepele seperti itu malah mendatangkan malapetaka untukku dan keluargaku. Kemudian kami melanjutkan pulang. Sampai di rumah, aku mandi, sholat maghrib, kemudian pergi mengaji. Aku mengaji di sebuah surau dekat rumah. Gak ada hal-hal istimewa yang terjadi. Sampai setelah mengaji, temanku sebut saja Endah menghampiriku. Endah itu cowok, tetangga sekaligus teman ngajiku. Dia jarang ikut anak-anak desa main bola atau sekedar main bareng-bareng. Aku gak tahu alasannya apa, tapi semua anak tahu kalau Endah itu anaknya aneh. Aneh di sini maksudnya, dia gak kayak anak biasanya. Dia lebih suka menyendiri. Beberapa anak nyebar rumor, Endah bisa lihat hal-hal begituan. Aku sendiri kalau mandang dia biasa aja. Karena dulu waktu TK, aku sering berantem sama dia. Tapi soal dia bisa lihat, aku rada gak percaya. Sampai dia tanyakan sesuatu yang ganjil samaku. Kejadiannya, waktu aku mau pulang, Endah manggil aku. Kami berdua masih di dalam surau. Hal yang dia tanyain bikin aku gak ngerti maksudnya. Siapa anak yang mengikutimu itu? Aku bingung, otomatis balik tanya. Maksudmu? Endah berdiri di dekat jendela kaca surau, memandang lurus ke pohon pisang. Surau di tempatku memang dibangun di samping kebun pisang. Tanah surau dibangun di atas tanah wakaf. Pemiliknya adalah kakeknya Endah, termasuk kebun pisangnya. Endah masih memandang pohon pisang. Ada anak kecil, ikutin kamu dari tadi, kata Endah. Aku merinding mendengarnya. Aku ikut-ikut memandang kebun pisang. Tapi aku gak lihat ada apa-apa, selain pohon pisang dan lahan gelap gulita. Bohong kamu, kataku. Endah sekarang ganti memandangku. Wajahnya masih serius. Kalau aku jadi kamu, aku gak mau pulang. Kayaknya anak itu nungguin kamu. Aku udah gak tahu lagi cara ngerespon si Endah. Tapi jujur, aku juga ngerasain hal yang sama. Allah Maha mendengar doa hambanya yang dalam kesulitan.
karena sekonyong-konyong. Tiba-tiba bapak datang menjemputku di surau. Katanya, perasaannya nggak enak. Padahal azan Isya saja belum. Aku sempat ngelirik ke Endah yang masih melihat pohon pisang. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Badan rasanya panas sekali. Tapi aku nggak tahu kenapa. Waktu itu aku tidur masih bareng ibu dan bapak. Satu ranjang. Tapi bapak ada urusan jaga pos ronda. Jadi cuma tidur sama ibuku. Ibuku kayaknya udah tidur pulas di sampingku. Sampai jam 1 dini hari. Aku masih gak bisa tidur. Seolah ada perasaan yang gak enak sekali. Tapi aku maksa buat merem. Mungkin dengan begitu, aku bisa tidur. Ternyata, itu semua gak berhasil. Aku masih terjaga meski kondisi mata terpejam. Semakin lama, semakin gak nyaman. Aku akhirnya membuka mata. Betapa kagetnya aku. Waktu membuka mata, di atas perutku ada anak kecil. Botak, tubuhnya seukuran tubuhku. Duduk dan melotot ke arahku. Tapi dia gak ngomong apa-apa. Badanku gak bisa gerak. Nafas juga tersengal. Karena ketakutan, aku refleks nyolek ibuku di sampingku. Bu, bangun bu, kataku. Ibuku akhirnya bangun dengan enggan. Tapi begitu melihat aku yang gak beres, ibuku langsung tanya dengan wajah khawatir. Ada apa nak? Tanya ibuku.